Kita mau syuting aja rame terus kayak gitu tuh, nggak pernah sepi. Ini tadi lebih rame lagi, kayak semut nemu gula, tau nggak? Halo. Aduh, lupa kurang kacamata hitam kalau mau ngomong kayak gitu ya. Ya, jadi OLXers, hari ini kita ada di Indonesia International Motor Show. Kita mau lihat-lihat mobil baru, ada apa aja di sini yang menarik. Dan tentunya kita ngecek harganya berapa ya mobil-mobil baru itu ya. Value for money nggak? Kalau nggak kan mungkin kita bisa cari yang bekas ya di OLX Mobil ya. Kepanjangan gue kalau ngomong opening doang. Kita langsung cek aja yuk, masuk ke dalam yuk. Pasti pada nanya kan, bentar lagi mau lebaran, bulan puasa, mobil keluarga. Ya, kalau belum mampu beli Alphard sih ini aja ya. Nissan Serena e-Power. Dia harganya 600 jutaan barunya. 635 sampai 639 juta kalau nggak salah. For your reference ya, dengan harga Alphard itu bisa dapat 3 Nissan Serena, bro. Dan unik ya, dia itu pakai sistem hybrid e-Power, di mana sistem hybridnya ini dia itu nggak ngejalanin roda. Jadi cuma mesinnya, dia pakai mesinnya 1500 cc, 3 silinder. Mesinnya itu tugasnya cuma ngecas baterai doang. Dan baterainya yang gerakin roda. Tenaganya dia ada di 160 HP dan torsinya 315 Nm. Tinggal pencet aja, udah nutup otomatis. Apa bedanya sama Alphard? Ya sama-sama captain seat, di tengahnya lega. Ya kan, ini muat buat 7 orang ya. Jadi 2 di belakang bisa 3. Nyaman ini bro, buat mudik bro. Dan juga ada sunshade-nya kayak gini. Jadi privasi terjaga. Cuma memang harganya ya tadi 630 jutaan ya. Ya mungkin kalau misalnya kalian pengen cari yang C27, ini kan C28. C27 mungkin ada di OLX Mobi ya sekitar 240 sampai 270 jutaan lah ya. Harganya 1/2-nya. Lega banget di sini, bisa ini recliningnya bisa maksimal. Oh, ini kalangan jok belakang ya. Ini bisa dimajuin biar yang belakang lebih manusiawi. Ini bisa santai seperti ini. Dan juga kalau Nissan Serena itu bisa dikesampingin joknya. Jadi kalau misalnya pengen pacaran di belakang, atau Anda sudah suami istri pengen mepet sama istri Anda, bisa di sini. Emang pintar dia kursinya. Jarang biasanya ada fitur kayak gitu. Tapi ya udahlah, oke itu mobil ini cukup oke. Kalian kalau mau baru langsung aja ke IMS, tapi kalau mau cari yang varian lebih murahnya, versi lebih murahnya, bisa ke C27 ya. Tahun 2019-an gitu masih oke. 200 juta dapat apa sekarang? Dapat aja. Ya, Agya GR Stylix ini jadi update ya dari Agya tipe G. Dia pakai parts-parts yang dari Agya GR Sport, yang esensialnya. Harganya naik jadi 200 juta. Ya tapi nggak semahal GR Sport, si GR Sport 250 juta. 250 juta dapat Agya. Itu 250 juta kalau di OLX Mobi. Dapat apa kira-kira? Coba kalian komen deh. Ya, kalau pribadi gua sih ya, kalau kalian punya uang 200 juta atau 250 juta, coba cari Agya GR Sport yang tahun-tahun 2020, 2022, atau Agya yang TRDS masih yang 2017, 2018, itu kan masih ya antara 105 sampai 125 juta, 130 juta lah masih dapat lah. Jadi kenapa Agya dan saudaranya Ayla itu ganti generasi ya, katanya kan buat ngelawan Brio, karena Brio dari 2018 tuh no contest banget sama Agya. Itu gila banget sih Brio lakunya. Dan dia ganti desain. Sebenarnya kalau desain depannya itu cakep loh. Dan di depan sini nih bedanya ya sama yang tipe G dan yang Stylix ini, GR Parts dia dapat body kit dan juga dapat fog lamp. Kalau yang tipe G dia nggak dapat fog lamp dan juga nggak dapat body kit. Jadi bagusnya di situ. Dan juga ini ada warna merahnya sama kayak varian GR Sportnya. Dan di dalamnya juga ada yang beda ya, kita lihat. Kalau kita ngomongin performa, sebenarnya ini GR Parts doang ya, cuma pakai parts-partsnya doang. Mesinnya juga sama 1200 cc, 3 silinder, kodenya WAVE, Wave. Dan di sini dia dipasangin parts-parts dari yang GR Sport ya, kayak joknya nih, yang tapi gue justru joknya enak loh ini. Ini joknya enak, gede, semi bucket gitu, dibandingin sama yang tipe G-nya ini jauh banget joknya, ini enak banget joknya. Dan dia ada pedal CV juga, ngikutin GR Parts-nya, head unit 9 inci, AC digital, dan juga ada fitur yang sangat-sangat langka di LCGC, ada traction control-nya juga. Ya begitulah ya, 200 juta. Di OLX Mobi bisa dapat mobil lebih bagus kayak 200 juta. Bang, bubur ayam 1. Ada yang inget gak? Hyundai Santa Fe generasi kelima. Mobilnya Martin Paes, kiper timnas ya.
Dan ini adalah Hyundai Santa Fe yang paling banyak menuai kontroversi. Katanya karena desain belakangnya jelek, desain belakangnya aneh. Enggak, Anda belum lihat langsung soalnya. Kalau lihat langsung, desain belakangnya tuh keren bro sebenarnya bro, asli deh. Apalagi depan belakang tuh desainnya tuh bagus gitu, lampunya tuh sama-sama ngebentuk H, ya kan, melambangkan nih Hyundai gitu. Dan ini Hyundai Santa Fe yang paling besar secara dimensi. Harganya dia kan sekarang udah di 869 jutaan ya 860 jutaan lah pokoknya lah, hampir 900. Dan ini tuh buat opsi sebenarnya. Kalau Palisade kan udah di atas 1M. Kalau pengen mobil yang mirip-mirip, Santa Fe hybrid lagi. Emang nggak diesel sih hybrid. Hybridnya dia 1600 cc turbo hybrid. Waktu itu gue pernah nyoba langsung dari Jakarta ke Bandung, bensin dapat 1:18. Interior Santa Fe yang terpenting adalah di belakangnya sini karena captain seat. Wih, enak bro. Dan pengaturannya udah elektrik, naik turun bisa. Dan juga ada tray-nya gini ya. Panoramic sunroof ya. Ini panoramic nih sunroof bisa buat flexing di Instagram ya. Waktu juga teman-teman saya pada flexing pakai mobil ini. Padahal boleh minjem ke Hyundai. Depan ini bisa dibuka depan belakang. Dan dia kerennya tuh port chargernya ya, USB-C ini ada di sini. Jadi di sini tuh look clean gitu ya. Kalau di sisi depan dia kelihatan mengotak banget, SUV banget, layarnya ada 2 dan pengaturan AC-nya di bawah ya masih banyak tombol-tombol fisiknya seenggaknya enak. Dan wireless chargernya dia ada 2. Jadi kedua penumpang tidak akan kehabisan baterai dan juga ada ambient light. Ambient lightnya dikit tapi manis. Kalau di bootnya Mazda, sebenarnya mobil yang paling baru itu CX-80. Cuma kan baru banget tuh. Tapi yang favorit masyarakat Indonesia adalah CX-5. Kalau yang dipajang ini CX-5 Kuro Edition yang all wheel drive ya, harganya dia 689. Ini kalau parts auto X-nya, ini kan ada tulisannya auto X ya. Nah, tapi ya kalau misalnya kayak 600 juta kemahalan gitu ya. Coba deh kalian cek di OLX Mobi CX-5 dari tahun 2017-an. Karena sebenarnya CX-5 itu dari tahun 2017 belum ganti-ganti model. Dia cuma facelift aja 2 kali atau 3 kali gitu ya. Sampai yang tahap ini nih, yang sekarang nih. Emang canggih dia mobilnya, dalamnya juga nyaman. Terus udah ada beberapa fitur ADAS-nya ya, kayak SCBS, sistem canggih berhenti sendiri, ya kan. Terus juga adaptive cruise control, gitu-gitu lengkap lah pokoknya ADAS-nya lah. Kalau misalnya kalian punya 600 jutaan, boleh langsung cek ke Mazda di IMS 2025. Tapi kalau misalnya, aku pengennya CX-5 nih, tapi budgetnya terbatas. Coba cari stok di OLX Mobi atau buka aja di olxmobi.co.id. Masuk ke dalam CX-5 tuh, wah, jaksel proof banget ya, mewah. Ini gila sih, yang seperti yang terus di sini juga, mewah ya, pengaturannya elektrik semua, joknya udah ya 400 juta masa nggak elektrik ya kan. Ada memory seat juga. Terus di sini dia udah pakai MZ Connect nih layarnya, pengaturannya bisa dari sini, bisa touchscreen juga. Udah jaksel approve sih ini, bisa lah jadi kendaraan sehari-hari. Dan yang penting ada sunroofnya, jadi bisa buat flexing di Instagram atau di TikTok. Chery berhasil jadi show stealer di IMS 2025. Lihat, Chery Tiggo Cross. Kita mau syuting aja rame terus kayak gitu tuh, nggak pernah sepi. Ini tadi lebih rame lagi, kayak semut nemu gula, tau nggak? Jadi kita nggak bisa syuting di atas, syutingnya di sini aja. Harganya start from 239 juta dan yang paling mahalnya 269 juta. Dengan apa yang ditawarkan, bro, itu harganya mirip-mirip sama LCGC loh, mirip sama Brio RS, Agya GR Sport. Udah dapat ADAS, ada 15 fungsinya. Dapat soft touch di mana-mana, mesinnya 1500 cc 4 silinder yang sekelas sama HR-V, sekelas sama Hyundai Creta. Dimensinya juga mirip-mirip, padahal dia kelasnya sebenarnya Race, Rocky, WRV gitu ya. Tapi bisa gitu ngejual. Dan yang paling mantap adalah mesinnya, kap mesinnya nih pakai hidrolik. Surprisingly space-nya oke banget. Wah, gue nggak ngerti lagi sih Chery bisa ngejual harga segini. Gue penasaran banget. Mungkin mobil ini kalau Tiggo 5X kemarin agak kurang laku. Harus ya, Tiggo Cross ini sih bakal jauh lebih laku lagi dari itu. Dan nanti 4 tahun 5 tahun ke depan harga bekasnya kira-kira berapa ya? Ya pokoknya either way, kalau mau nyari mobil bekas pasti ada di OLX Mobi sih. Nanti juga ini bakalan ada, cuma mungkin masih lama, 4-5 tahun lagi ketika dia udah laku banget. Harusnya laku sih ya, baru bisa cek di OLX Mobi. Tapi kalau harga segitu di OLX Mobi, kira-kira kalian bisa dapat apa ya? Harga 200, ya let's say punya budget 250 sampai 270 juta. Kalian bisa dapat apa di OLX Mobi kira-kira? Coba tulis di kolom komentar. Pertama meluncur 2004, nggak pernah ganti model. Sekarang umurnya udah 21 tahun. Dan unit yang ini itu NIK 24.
2024. Tapi kalau beli masih bisa dapat NIK 2025. Ini sebenarnya masih sama aja, dia waktu itu facelift sekali doang jadi EPV Arena, dan yang ini tipe SGX, tipe paling mewahnya. Harganya di angka 250 jutaan ya. Ini sebenarnya LMPV paling besar dan ya lumayan nyaman lah, di dalamnya juga masih sederhana banget gitu. Lihat ya dalamnya. Iya. Nostalgia sekali, masih sederhana banget. Head unit single din, tapi slotnya bisa 2 ya dia. Dan ini coba juga masih mantep. Speedometernya ya standar banget sih sebenarnya ya. Manual transmisinya, dan material fabriknya nih kalau sekarang jadi fabric culture. Karena mobil-mobil zaman sekarang fabriknya tuh kasar-kasar, jelek-jelek, padahal udah 400 jutaan. Dan ini lihat masih, bahkan orang-orang mungkin ngiranya ini bludru, ini padahal fabrik, cuma fabriknya yang bagus dan mahal gitu ya. Dan ada hal-hal yang anak zaman sekarang tuh nggak relate. Kalau kalian kan taunya mesin mobil itu ditaruh di depan, ini enggak, ini masih ada di sini. Ini mesinnya masih ada di sini. Wah, di bawah jok, bro. Tahu efeknya apa kalau mesin di bawah jok? Pantat anget. Fitur mobil Eropa. Ini cek belakang yuk. Belakangnya menarik loh. Dan belakangnya nih, captain seat, bro. Ini kalau buat jemput anak sekolah, rebutan pasti yang duduk di sini. Dan di belakangnya juga masih muat banyak. Ada armrestnya juga, masih nyaman di belakang juga. Gokil emang. Bisa-bisanya ada EPV di sini ya. Ini EPV yang paling mahal lagi. Bagasinya ini biasanya buat naruh-naruh barang usaha ya biasanya ya. Lah kan. Ini semangka asli, bro. Ini buat jualan semangka oke, buat jualan labu oke ya. Ini lega kalau ini dibuka semua nih. Ini bisa dilipat gini ya. Oh. Nah, ini bisa naruh barang lebih banyak lagi. Tapi harganya 250 juta. Kalau misalnya kalian pengen cari di OLX Mobi, banyak banget EPV dari tahun 2004 sampai 2020, 2021 masih ada. Dan secondnya sekarang EPV paling di tergantung tahun, tergantung kondisi, biasanya harganya di rentang 80 sampai 120 jutaan lah secondnya lah. Paling 120 itu yang udah yang baru-baru lah ya. Ya udah, mau buka semangka dulu. Mobil favorit selanjutnya adalah Toyota Camry generasi terbaru. Nah, ini baru banget launching di IMS ini. Dan desainnya keren ya. Camry ini ditawarkan hanya dalam satu varian ya, varian HEV atau hybrid. Harganya sih ya 973 juta, hampir 1 miliar. Camry hampir 1 miliar. Padahal kalau misalnya, mungkin kalian bisa cek di OLX Mobi, kalau misalnya ini kemahalan, gue pengen yang lebih murah, bisa cek Camry yang generasi sebelumnya ya, yang tahun 2019 sampai 2024. Itu harganya di kisarannya 300 jutaan sampai 500 jutaan, tergantung tahun, tergantung kondisi, dan juga tergantung yang bensin atau yang hybrid, karena itu ada yang hybrid juga. Kayaknya hybrid lebih murah deh malah harganya deh, karena ganti baterainya lumayan mahal ya. Karena ini mobil pejabat, kita harus lihat cek ke dalamnya nyaman atau enggak. Ya, dalam sini sih jangan ditanya ya, nyaman banget, bro. Armrestnya segede gaban, dan pengaturan AC-nya bisa dinyalain di sini. Wih, bisa ngatur audio juga di sini ya, dan juga head unit yang ada di depan. Recliningnya bisa dari sini, bro. Canggih banget sih ini. Enaknya ternyata jadi pejabat nih pakai mobil ini. Iyalah, harus nyaman lah. Wah. Dan sekarang ya, kalau yang sebelumnya tuh kalau nggak salah dia sunroofnya tuh cuma ada di depan doang. Kalau yang sekarang dia panoramic sunroof, jadi lebih bisa buat flexing, lebih bisa buat pamer-pamer di sosmed kalau update bareng pacar Anda. Lebih proper. Dan ini tentunya namanya mobil mahal ya. Ada sunshade-nya. Mobil bos ini. Di belakang sini nyaman sekali. Dan kalau mau pakai pengemudi, pakai Camry, kalau untuk Indonesia proper banget ya. Dan desain dashboardnya udah mirip-mirip ke Lexus-Lexusan sekarang. Mewah memang. Ya, itu pilihan kalian ya. Mau yang baru atau mau cari yang bekas juga masih oke banget di OLX Mobi. Pilihan ada di tangan kalian. Jadi gimana OLXers? Setuju nggak kalau 7 mobil tadi itu jadi mobil favorit di IMS 2025? Apa kalian punya personal favorite sendiri? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Kalian jangan lupa sebelum tutup video ini, like dan subscribe juga channel OLX Indonesia. Dan ada satu statement terakhir dari gua. Memilih kendaraan itu sama seperti memilih pasangan.
Kalau nggak cocok, itu namanya bukan pasangan, tapi pantangan. Gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Kapan terakhir kali kau